Kasih gue 10-20 menit, dan gue bakal menjelaskan sebuah konsep komunikasi yang bakal benar-benar ngubah drastis skill komunikasi lo. Lo terapin skill ini dalam kehidupan lo, konsep ini, dan gue jamin siapapun yang ketemu sama lo, kalau lo berhasil nerapin trik ini, itu bakal nggak sabar pengen ketemu sama lo lagi. Jadi, perkenalan dulu, nama gue adalah Jason Stanley. Pasti lo bingung, tiba-tiba ada orang muncul di YouTube gue, dan dia ngebahas tentang komunikasi. Jadi gue udah punya pengalaman lebih dari 5 tahun di dunia komunikasi science atau science communication. Dimana di science communication, kita tuh memperdalam sebuah skill komunikasi melalui aspek dari science ataupun psikologis. Jadi kita melihat aspek psikologis ya, ketika manusia itu sedang berinteraksi atau berkomunikasi. Dan gue juga udah punya platform edutech gue sendiri, Stanley Academy, di mana udah ada 750 lebih teman-teman kita yang merasakan perubahan drastis setelah nerapin materi yang mereka pelajarin dari kursus komunikasi 3-hour communication ke kehidupan mereka. Jadi gue punya sedikit kredibilitas untuk ngebahas untuk materi komunikasi ini. Nah, dari berbagai konsep yang gue pelajari tentang komunikasi, salah satu konsep yang paling interesting banget pas gue pelajarin dan pas gue terapin, itu adalah konsep dari yang gue sebut sebagai priming effect. Nah, ini yang cukup menarik, karena waktu gue belajar priming effect, gue tuh sedikit terkagum-kagum dengan, oh ternyata ini loh kunci utama dari rahasia lo bisa lancar berkomunikasi. Nah, oke, Bang, priming effect itu apa? Priming effect adalah kondisi psikologis di mana ketika lo tuh lagi memikirkan suatu hal atau suatu topik, maka nanti bakal muncul topik-topik atau hal-hal relevan lainnya yang berasosiasi dengan topik tersebut. Ini bakal sedikit membingungkan, maksudnya kayak gimana gitu loh, Bang. Misalkan, gue bilang kalau sebuah kata. Misal gue bilang kalau tentang filsafat. Apa yang bakal muncul dalam pikiran lo? Misalnya kayak, berhubungan sama hidup lah, Bang. Berhubungan sama kebijaksanaan kah? Berhubungan sama... Kayak gue pernah tahu seorang filsuf namanya Friedrich Nietzsche deh, Bang. Oke, kalau misalkan gue bilang tentang sepak bola, apa yang bakal muncul dalam pikiran lo? Bambang Pamungkas kah? PSSI kah? World Cup kah? Mbappe misalkan? Atau kalau misalkan gue bilang tentang tinju misalkan, siapa yang bakal atau hal apa yang bakal muncul dalam pikiran lo? Mike Tyson kah? Pertandingan kah? Sport? Seru? Apa hal-hal yang bakal berhubungan dengan kata tersebut? Nah, ini gue sebut sebagai priming effect. Jadi, oke, Bang, gue udah paham priming effect itu menjelaskan bahwa ketika pikiran gue mendengar sebuah pesan atau stimulus, maka pesan tersebut bakal dicari oleh otak gue informasi-informasi atau topik-topik lainnya yang relevan dengan topik tersebut, gitu kan. Oke, terus apa hubungannya dengan komunikasi gitu, Bang? Kenapa konsep priming effect ini bakal mengubah drastis skill komunikasi gue? Jadi gini, ketika lo berbicara dengan orang, pastinya yang terjadi adalah otak lo itu kan mendapatkan pesan dari si pembicara kepada lo. Pesan ini itu bentuknya sebuah kata. Jadi dia bakal menyampaikan pesan yang pengen dia sampaikan melalui kata-kata yang dimana kata-kata ini bakal diterima oleh pikiran lo. Jadi mediumnya itu kata-kata. Nah, yang menarik adalah ketika lo menerima kata-kata ini, di pikiran lo, kata-kata ini tuh nantinya bakal dirangkum menjadi suatu kesatuan dan akhirnya menjadi suatu topik. Misalkan, kalau ada orang yang lagi curhat ke lo, biasanya gue deh curhat nih ya, aduh gue lagi pusing banget bro, mana YouTube gue tuh ke-hack gitu loh. Nah, pas gue ngomong kayak gue lagi pusing banget karena YouTube gue kemarin ke-hack, di pikiran lo, itu bakal dirangkum. Semua kata-kata itu bakal dirangkum menjadi suatu kesatuan. Contoh, YouTube di-hack, berarti itu dirangkum menjadi digital misalkan. Digital. Bisa jadi di setiap orang berbeda, sedikit persepsinya. Tapi proses decoding ini yang diubah menjadi sebuah pesan, itu pada umumnya pastinya berbeda setiap individu. Tapi contoh yang tadi, bisa jadi salah satunya adalah digital misalkan. Nah, ketika dia udah dirangkum menjadi sebuah topik, yaitu adalah topik digital, maka pikiran gue bakal mencari topik-topik lain yang relevan dengan topik digital tersebut. Misalkan, oke, karena dia ngomong tentang digital, makanya gue bisa kepikiran tentang, kayaknya ada deh. Oh, karena digital, YouTube, Twitter, Instagram, Facebook.
Oh, karena digital, social media agency. Oh, misalkan karena digital, cyber security misalkan. Nah, jadi apalagi kalau misalkan lo memiliki berbagai pembicaraan yang lo terima, pada umumnya kalau yang tadi yang di-hack itu, bisa jadi muncul selain digital, ada juga hack, ada juga misalkan keamanan, ada juga misalkan sedih. Kata sedih itu berarti misalkan dia jadi stres, dia misalkan jadi apa. Nah, jadi singkat ceritanya, topik-topik ini bakal memunculkan hal-hal lain dalam pikiran lo. Oke. Yang penting adalah ketika lo itu menerima pesan ini, dia lagi di-hack, ada dua kemungkinan yang bakal lo berikan sebagai sebuah respon. Bener dong? Yang satu adalah lo mengajukan pertanyaan lebih lanjut. Jadi lo menanyakan pertanyaan lebih lanjut, kayak misalkan, oh kok bisa ke-hack bro? Yang kedua, lo bisa jadi memberikan pendapat lo sendiri. Jadi lo kayak bergantian menjadi si pembicaranya. Again, dalam 3-hour communication di Stanley Academic, gue sering bahas tentang ada komunikator sama ada komunikan. Komunikator itu yang seperti pengirim pesan, dan komunikan itu dia yang penerima pesan. Nah, ini bisa berganti-gantian. Jadi, si komunikator bisa jadi komunikan, komunikan bisa jadi komunikator. Di sini ada dua respon yang tadi gue bilang. Kalau lo mengajukan pertanyaan lebih lanjut, lo berarti bertahan sebagai si komunikan yang mendengarkannya. Atau yang kedua, lo bisa menjadi si komunikator. Jadi lo menyatakan pendapat. Kayak, oh, kemarin gue juga pernah tuh ada teman gue di-hack bro. Nah itu kan lo menyatakan pendapat. Oke, jadi poinnya adalah gak mungkin ada alternatif lain yang bisa dilakuin selain dua hal ini. Lo bertanya atau memberikan pendapat. Tapi yang di sini yang perlu kita perhatikan. Dua hal ini, kalaupun terjadi, maka ada syarat dari dua hal ini, yaitu adalah baik lo menanyakan ataupun lo memberikan pendapat, lo harus tahu terlebih dahulu pertanyaan atau pendapat apa yang relevan dengan topik yang lagi dibahas. Oke. Kondisi lo belibet atau nggak tahu harus ngomong apa, jadinya cuma diem doang, itu berasal dari kondisi di mana pada umumnya otak lo dan pikiran lo ya, itu nggak bisa mencari topik yang relevan dengan topik yang lagi dibicarakan. Contoh misalkan, gue sama lo lagi ngebahas tentang sebuah kondisi medis yang disebut sebagai pneumonia, gue bisa bilang kayak, kemarin temen gue kena pneumonia sih. Mungkin lo bakal kayak, oh, kalau gue mau ngajak pertanyaan lebih lanjut kan, apa yang relevan dengan pneumonia? Apa ya? Kayak gue juga nggak tahu sih. Kayak misalkan, oh trombositnya gimana bro? Kan nggak mungkin banget. Karena kita nggak tahu pneumonia itu berhubungan dengan apa-apa aja. Dan nggak bisa juga lo ngasih pendapat, oh pneumonia ya gue pernah tahu, waktu itu kayak gue pernah baca, gue pernah. Jadinya otak lo tuh dapat kata error dari hal tersebut. Oke. Oleh karena itulah, yang di sini yang gue bisa bilang adalah, dari priming effect yang bisa lo lakuin adalah, perluas wawasan lo dengan membaca banyak buku, yang dimana direkomendasikan sehari itu 20 halaman buku, dan selama sebulan lo bisa ngelarin 2 buku. Sehari 20 halaman, sebulan lo bisa ngelarin 2 buku. Ya ini, kenapa bang? Karena ketika lo membaca buku, maka bank pengetahuan dalam pikiran lo, itu bakal jauh lebih meluas juga. Sehingga membaca buku, bikin bank pengetahuan lo lebih luas, yang dimana menghasilkan priming effect lo yang berjalan lebih efektif. Oke. Nah, sedikit tips bagi lo pada yang mungkin ketika berbicara, dan lo nggak tahu, bener-bener kayak, kan ada kan kondisi di mana kita ngobrol, dan kita nggak tahu apapun tentang topiknya, better lo nggak usah mengungkapkan pendapat lo yang kayak cuma so tau gitu doang. Lebih baik lo mengajukan lebih banyak pertanyaan aja yang sifatnya itu memang lo pengen mendapatkan edukasi. Oke, oh gue nggak tahu bro, pneumonia itu apa deh? Emang pneumonia itu bisa sembuh gak sih? Jadi lo tuh menempatkan diri lo sebagai orang yang pengen belajar dari expert tersebut. Oke, jadi ini 2 triknya priming effect lo, dan kalau seandainya pun nggak tahu, please ajukan pertanyaan aja tentang topik tersebut. Tapi menempatkan posisi lo sebagai orang yang pengen belajar. Oke. Nah, by the way, bagi lo pada yang pengen belajar lebih lanjut, lancar berkomunikasi hanya dalam 30 hari doang, tanpa rasa gugup, gagap, belibet, dan bisa menguasai skill-skill komunikasi yang lebih advance, kayak berretorika, berargumen, mematahkan argumen lawan, bikin siapapun bilang iya ke yang lo minta, menerapkan karisma dalam kehidupan komunikasi lo bisa cek aja 3-hour communication di stanleyacademic.com. Udah ada 750 lebih teman-teman kita yang merasakan perubahan drastis, baik di tempat kerja, di tempat kuliah, tempat sekolah, dan jadi punya kebanjiran banyak teman. Jadi, lo bisa cek aja 3-hour communication di pin komentar di bawah, atau cari aja di Google sendiri. Bye-bye.